ustadz itu, ya, yang baru ada sekarang ini, atau mau percaya sama Hadratus Syekh Mas Ali? Mau percaya sama iman atau sama Kiai Khalil Bangkalan? Mau percaya sama iman atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Dendong? Maka seperti itu juga kadar keimanan kalian kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti update informasi terkait dengan masalah habaib. Dan kali ini ada sebuah ceramah Habib Bahar bin Smith, ya, yang ini begitu berapi-api. Tetapi ada hal yang kemudian cukup, ya, menggelitik bagi kita semua. Dan kita akan coba ulas di mana Habib Bahar bin Smith membangun sebuah cara berpikir bahwa jika masih ada orang yang kemudian, ya, tidak mempercayai Ubaidillah sebagai anak bin Ahmad, ya, ini kemudian dia menyandingkan yang mana Anda percaya antara Kiai, ya, Khalil Bangkalan daripada Kiai Imad. Yang mana Anda percaya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh dengan Kiai Imad? Nah, ini logika yang dibangun oleh Habib Bahar bin Smith. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau Anda tidak percaya terhadap Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, maka itu, ya, akan menjadi tanda tanya bagi keyakinan. Wah, ini kan menjadi sebuah hal yang apa, ya, yang bagi kita ini hal yang kemudian mengerikan. Bagaimana tidak, hanya karena kita tidak mempercayai misalnya, atau hari ini kan masih menjadi perdebatan, ya. Karena ada beberapa kitab yang tidak mengkonfirmasi. Artinya ini masuk dalam wilayah yang ihtilaf, ya, perbedaan pendapat para ulama. Tetapi Habib Bahar seolah-olah membawa bahwa ini wilayah keyakinan. Loh, kok beda? Yang kita pahami bahwa rukun iman selama ini itu tidak ada istilah percaya kepada suriat Nabi. Nah, disinilah logika yang dibangun oleh Habib Bahar bin Smith ini penting untuk kita telah lebih dalam. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ceramah, ya, dari Habib Bahar bin Smith ini. Kiai Khalil Bangkalan, nggak usah saya deh yang mau bilang, kalian aja yang jawab. Kiai Khalil Bangkalan cinta sama habaib atau tidak? Nah, berarti kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau pengagum, cinta, sering baca kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Had. Imat yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Mau percaya sama ustadz itu, ya, yang baru ada sekarang ini, atau mau percaya sama Hadratus Syekh Mas Ali? Mau percaya sama iman atau sama Kiai Khalil Bangkalan? Mau percaya sama iman atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Dendong? Maka seperti itu juga kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Saya duduk, ente mau percaya habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak? Kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimanan. Ya, itu ulasan dari Habib Bahar bin Smith yang cukup berapi-api, ya, meledak-ledak, ya, hendak meyakinkan publik dengan logikanya yang menurut kita ini ada kerancuan, ya, dalam membangun cara berpikir. Ya, bagaimana tidak, dia seolah-olah, ya, mau membenturkan antara Kiai Imad dengan ulama-ulama Nusantara di masa dulu, dengan mengatakan bahwa yang mana Anda lebih percaya, Kiai Haji Khalil Bangkalan, ya, dengan Kiai Imad, mana yang Anda lebih percaya, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Kiai Imad? Karena mereka ini menurutnya adalah orang yang sangat menghargai, yang menghormati para habaib. Nah, coba kita lihat ke dalam. Para ulama zaman dulu itu menghargai para habaib. Itu karena para habaib itu jelas dia sangat menghormati dan menyayangi para kiai. Ya. Para kiai pribumi seperti Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari itu menghargai habaib karena dia menghargai karena mereka memiliki ilmu, mereka mewarisi ilmu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Para habaib itu mewarisi ilmu dan akhlak
dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam konteks ini bahwa mereka menyayangi itu karena dalam konteks bahwa mereka itu adalah sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Apalagi para habaib yang dengan posisinya sebagai orang yang mewarisi ilmu Nabi, mewarisi perilaku Nabi, akhlak Nabi, sifat Nabi yang memancarkan cahaya kecintaan kepada sesama manusia, maka itulah yang kemudian para kiai-kiai masa dulu sangat menghargai habaib. Ya, yang kedua, ini persoalan bahwa ketika ada orang yang kemudian tidak mempercayai Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, itu menurut Habib Bahar ini persoalan kepercayaan, ya, yang nanti itu akan jatuhnya pada masalah keyakinan. Ya, tidak percaya Ubaidillah bin Ahmad sebagai ini zuriat Nabi, ya, itu bisa berpengaruh pada keyakinan. Ini kan masalah besar ini. Ya, sejak kapan kemudian ulaya-ulaya percaya kepada zuriat itu masuk dalam perkara-perkara keimanan? Ya, sejauh yang kita pahami selama ini bahwa ya rukun iman kita itu maupun rukun Islam kita itu tidak pernah ya memasukkan bahwa percaya kepada zuriat Nabi itu kemudian bisa mengurangi kadar keimanan seseorang atau bisa mengeluarkan orang dari keberislaman atau keberimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu ini berbeda misalnya ketika ada orang yang kemudian mengingkari hukum puasa misalnya, ya, atau hukum sholat lah yang sehari-hari kita laksanakan. Ketika ada orang mengingkari bahwa itu hukumnya bukan wajib, nah itu kan dia bisa keluar dari keberimanan, ya, keberislamannya. Ya, kalau ada orang yang kemudian tidak sholat karena mengingkari hukumnya bahwa itu wajib, nah itu yang bermasalah. Beda misalnya orang tidak sholat misalnya karena dia mungkin sibuk, ya, tetapi dia tidak pernah terbesit dalam hatinya ya bahwa ya hukum sholat itu tidak wajib, ya, tidak pernah muncul hal yang demikian hanya karena mungkin faktor malas dan sebagainya. Artinya itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman iman. Nah, disinilah kemudian logika yang dibangun oleh Habib Bahar bin Smith ini menurut kita ini logika yang ya tidak tepat. Di sisi lain bahwa ketika ada seseorang yang kemudian itu mengaku sebagai zuriat Nabi, maka seharusnya akhlak, sifat itu betul-betul bisa menjadi ya contoh bagi akhlak Nabi Muhammad SAW. Artinya dia bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan dari Kiai Imad. Kenapa? Karena menurutnya bahwa banyak orang yang kemudian ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, keturunan Nabi, tetapi akhlaknya, perilakunya itu jauh panggang daripada api. Inilah yang kemudian mengundang pertanyaan. Nah, tentu logika ini ya yang dibangun oleh Habib Bahar bin Smith ini adalah logika yang tidak tepat. Tidak tepat karena jelas dengan mengatakan bahwa yang mana Anda mau percaya antara Syekhona Khalil Bangkalan dengan ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Imad, ya tentu berbeda, ya berbeda konteksnya. Mereka dulu menghargai para habaib, menghormati ya karena habaib itu betul-betul menunjukkan dirinya sebagai teladan karena mewarisi ilmu dari Nabi, mewarisi akhlak dari Nabi. Nah, dan yang kedua adalah sesama makhluk hamba Allah ya tentu harus saling menyayangi satu sama lain. Nah, inilah yang menurut kita logika ya yang dibangun oleh Habib Bahar ini adalah logika yang tidak tepat. Semoga ini bisa mengedukasi kita semua dan jangan mudah dan gampang untuk kemudian terpengaruh dengan cara-cara berpikir yang tidak tepat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.